Kata gue, sekarang saatnya lo harus beli obligasi. Nah, gue pribadi udah beli dan kayaknya gue mau nambah lagi. Kenapa lo harus beli sekarang? Yuk bongkar bareng gue Mr. Cuan. Inilah kata lo. Kenalin, my name is Bond, Government Bond. Ya, betul. Instrumen investasi yang gue maksud itu adalah bonds alias obligasi. Buat lo yang belum tahu, obligasi biasa diartikan sebagai surat pengakuan utang atau surat utang. Obligasi ini bisa diterbitkan oleh pemerintah maupun korporasi, baik itu korporasi swasta maupun BUMN. Gua di sini bakal fokus ngebahas obligasi yang diterbitin sama negara karena menurut gua resikonya paling rendah. Karena pembayaran pokok dan bunganya dijamin sama APBN. Jenisnya macem-macem, lu bisa lihat di layar. Ada ORI, SR, ST, FR, Indon, Indois, dan lainnya. Jadi sederhananya pemerintah atau perusahaan minjem duit sama kita buat membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek, dan mengelola portfolio utang negara. Keren gak tuh? Negara minjem duit sama lo. Nah, penerbitan obligasi ini disertai perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kuponnya pada waktu yang ditentukan. Pengembalian pokok itu beragam, ada yang 3 tahun, 6 tahun, bahkan sampai 24 tahun, tergantung jenisnya. Terus dari mana cuannya? Cuannya ini bisa lo dapet dari kupon sama capital gain. Jadi gini, lo bisa beli sejumlah obligasi sesuai dengan kemampuan lo lewat bank, baik melalui pasar perdana maupun sekunder. Terus saat lo beli obligasi, lo bakal nerima kupon alias imbal hasil yang pembayarannya bisa terjadi setiap bulan atau 6 bulan sekali tergantung jenisnya. Kupon ini sifatnya fix alias tetap atau floating alias berubah-ubah tergantung juga jenis obligasinya. Sebagai patokan aja, sekarang besaran kupon untuk obligasi dengan mata uang rupiah ada di kisaran 5,5 sampai 7%. Angka bisa berubah-ubah tergantung banyak faktor ekonomi cuy. Emang sih ada yang bakalan ngomong nih, imbal hasil dari obligasi ini nggak segede di saham, tapi resikonya juga beda cuy. Ingat di episode 2 gue pernah ngomong risk and reward berjalan beriringan, nggak bisa terbalik-balik. Tapi saat ini kalau dibanding dengan deposito, imbal hasilnya tentu saja lebih gede. Nih sebagai contoh, bulan Oktober 2023 lalu pemerintah nerbitin ORI 24 yang terdiri dari 2 pilihan jangka waktu, yaitu 3 tahun dan 6 tahun. ORI 24 dengan tenor 3 tahun kuponnya sebesar 6,1% per tahun, dan ORI 24 dengan tenor 6 tahun kuponnya sebesar 6,35% per tahun. Jadi kalau lu beli ORI 24 dengan tenor 3 tahun sebanyak 10 juta rupiah, lu bisa dapat sekitar 610.000 per tahun sebelum dipotong pajak 10%. Nah, itu salah satu cuannya cuy. Kedua, cuan obligasi bisa lo dapetin dari capital gain. Gini cuy, enaknya obligasi lo bisa jual di pasar sekunder kalau tiba-tiba lo perlu duitnya. Harga obligasi ini naik turun ngikutin suku bunga Bank Indonesia. Kalau suku bunga turun, biasanya harga obligasi naik. Gitu juga sebaliknya. Kalau suku bunga naik, harga obligasinya turun. Jadi kalau lo beli obligasi saat harganya turun, kayak sekarang ini, misalnya pas harga per unitnya cuma 980.000 perak, terus lu jual lagi pas harga per unitnya naik di 1,1 juta rupiah, berarti lu udah dapet capital gain sekitar 120.000 rupiah per unit. Tapi inget cuy, jangan asal jual. Kalau lu jual beli gini, bisa aja malah waktu lu jual harganya pas lagi turun. Jadi kalau lu emang mau lebih nyantai, ya udah lu beli dan pegang aja sampai jatuh tempo. Lu tinggal ongkang-ongkang kaki, terima kupon secara rutin, dan pokoknya akan balik lagi waktu obligasinya mature alias jatuh tempo. Nah terus gue bilang saat ini adalah waktu yang tepat buat lo beli obligasi.
obligasi. Kenapa begitu? Karena suku bunga BI lagi ada di level gokil cuy. Jadi sekarang ini suku bunga BI ada di level sekitar 6%. Ini cukup gokil. Peningkatan suku bunga ini ngebikin harga obligasi turun di pasar sekunder. Gua bukan ahli nujum, jadi bisa aja vision gua akan salah. Tapi feeling gua dalam 1-2 tahun ke depan semoga inflasi membaik dan suku bunga di dunia menurun. Dan ingat, kalau suku bunga turun, harga obligasi bakal naik bro. Jadi cuannya bisa dua-duanya, kupon dan capital gains. Jadi kalau lu punya cuan dingin, ketimbang lu pakai buat main slot, mendingan lo ikutin gua buat beli obligasi. Itu kata gue. Kalau kata lo gimana? Coba tulis di kolom komentar deh. Gua tunggu pendapat lo di YouTube Kata Data Indonesia. Dan kalau lo mau tahu tips lainnya, juga bisa ke Instagram dan TikTok gue di @thereal_Mr. Cuan. Gue Mr. Cuan, pamit.